sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, bagaimana orang-orang yang bukan beragama Islam menggunakan kekuasaannya untuk menolong agamanya. Dalam catatan sejarah, lebih 3 abad sebelum kelahiran Isa alaihi salam, di Samudra Hindia, di tengah belantara India, ada seorang raja bernama Asoka. Lalu dengan kekuasaannya dia tolong penyebaran agama Buddha hingga sampailah ke negeri kita, ke Pulau Sumatera, ke Semenanjung Melaya. Maka tidak dapat dipungkiri nenek moyang kita pun salah satu penganut agama tersebut. Dengan apa agama itu sampai? Padahal alat telekomunikasi multimedia belum lagi canggih seperti saat ini. Dia sampaikan agama itu dengan kekuasaan. Nama Ashoka tertulis dengan tinta emas, seorang kaisar India yang mengejar segala penjuru dunia untuk menyebarkan satu agama keyakinannya. Abad ketiga memasuki awal abad keempat Masehi, seorang kaisar Romawi bernama Konstantin ingin memuliakan namanya. Dia buat nama kota menjadi nama dirinya, Konstantinopel. Seluruh Eropa dia kristenkan. Dengan apa? Dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Bila orang tidak tahu keyakinannya ini apakah diridai Allah atau tidak, tapi dengan kekuasaan dia tolong agamanya. Mengapa orang beriman yang yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak berbuat apa-apa untuk agamanya? Kelak dia akan ditanya di hadapan Allah. Bagi yang punya telinga hanya akan ditanya telinga, bagi yang punya mata hanya akan ditanya mata, bagi yang punya lidah akan ditanya lidah. Tapi yang punya kekuasaan, selama engkau berkuasa, apa yang sudah kau pakai untuk agama Allah? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa musalla yang kau bantu? Berapa anak yatim yang kau sekolahkan? Berapa perda peraturan daerah yang berbau syariah yang dapat engkau lahirkan? Karena permasalahan problematika umat tidak selesai dengan khutbah Jumat. Anak-anak remaja keluyuran malam lewat jam 12, jam 1 malam. Apakah mungkin al-ustaz berceramah di tengah jalan, di karaoke, di diskotik, di warnet? Ini tidak dapat dilakukan. Lalu siapa yang dapat mencegah nahi mungkar ini? Orang yang punya kekuasaan. Maka dengan peraturan daerah, kepalanya diisi dengan hukum, dia ahli hukum, tapi hatinya senantiasa berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Islam tidak dinilai karena kesolehan pribadi. Soleh secara pribadi, rajin puasa Senin Kamis, rajin solat Jumat, hanya untuk pribadi saja. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah adalah harta kebanggaan orang kafir musyrik jahiliyah. Engkau memiliki seekor unta yang merah, kau sangka kau sudah punya dunia dan seisinya. Bukan itu kata Nabi. Satu orang dapat hidayah karenamu, engkau lahirkan peraturan-peraturan yang dapat menjaga umat, yang dapat membuat mereka jauh dari yang mungkar. Khairum min humurin ni'am, lebih baik daripada engkau memiliki harta yang berlimpah ruah. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita renungkan. Mungkin ketika mendengar kalimat-kalimat ini, di antara kita terlintas dalam pikirannya, aku bukan penguasa, aku tidak punya kekuasaan. Memang benar. Bukankah kita berkuasa di kantor yang kita diamanahkan untuk memimpinnya? Bukankah kita berkuasa di perusahaan yang kita diamanahkan Allah menjadi direkturnya? Bukankah kita berkuasa di tengah keluarga kita? Paling tidak kita semua adalah kepala keluarga, dan kita berkuasa kepada anak istri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu, nara, dari api neraka. Seorang pemimpin tidak dapat mengatakan yang penting aku selamat, yang penting saya salat, yang penting saya puasa, masalah anak buah saya bukan urusan saya. Kita kan sudah dewasa, urusan pribadi urus masing-masing, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan individual. Ini kalimat orang-orang sekuler yang memisahkan diri dengan agama, yang memisahkan kenegaraan dengan agama. Dalam Islam kita diajarkan dari sejak mulai bangun tidur, buka mata sampai tutup mata,
harus berdasarkan ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, dalam Islam, kafah, secara keseluruhan. Salahkah bila orang sudah tidak punya kekuasaan lalu rajin ke masjid, rajin berinfak sedekah? Tidak salah, baik. Dia ingin menutup usianya dengan husnul khatimah, amat sangat baik. Tapi alangkah amat teramat sangat baik bila kekuasaan itu ada dalam genggaman tangan, itulah yang dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan suatu rahmat kepada diri kita, nanti dia akan tanya itu. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita tidak punya kuasa, tapi ada rahmat harta yang dititipkan Allah, maka harta itu juga bukan hadiah. Harta adalah tanggung jawab dan amanah. Sebesar apa harta itu sudah kita buat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, menyebutkan dalam salah satu kitab tulisannya bahwa orang Perancis berinfak dalam tanda kutip, menghabiskan hartanya 150 ton emas untuk merubah agama kaum muslimin yang ada di Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Khatib menyaksikan sendiri katedral besar tegak berdiri, menaranya mencakar langit di tengah kota Rabat, ibu kota Maroko. Padahal tidak seorang pun orang Maghribi yang berubah keyakinan. Mereka sudah siapkan harta begitu banyak.